Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran itu mukjizat sepanjang masa ya, sepanjang zaman ya. Melewati generasi ya, melewati abad ya, berabad-abad lamanya Al-Quran tetap menjadi mukjizat. Maka sering disebut oleh para ulama, Al-Quran itu Al-Qur'anu mutajaddidun ya ma'az zaman. Al-Qur'an mutajaddidun ma'az zaman. Al-Qur'an selalu memberi hal baru atau selalu baru ya di sepanjang zamannya. Sekalipun zamannya sudah berganti ya, mulai zaman Nabi, sahabat, tabi'in sampai sekarang ya, sampai teknologi sudah maju, Al-Qur'an tetap saja memberikan hal yang baru. Buktinya apa? Ya, banyak buktinya. Buktinya yang namanya karya tafsir Quran itu sepanjang waktu itu ada saja muncul ya yang baru. Sudah berpuluh-puluh, mungkin ribu ya. Karya tafsir itu ada terus ya sampai sekarang. Mungkin dulu sudah dikira sudah ketika ada ulama yang menyusun tafsir itu sudah selesai ya, ternyata tidak. Selepas generasi berikutnya ada lagi muncul kitab tafsir baru. Itulah Quran selalu memberikan hal baru ya di setiap zamannya, termasuk di dalam jiwa kita. Setiap kali Quran itu dibaca selalu memberikan suasana yang baru ya. Maka kalau jiwa kita ingin terlalu hidup, maka sering-seringlah kita membaca Al-Quran. Itu menghidupkan hati kita, menghidupkan jiwa kita. Sama dengan orang-orang yang selalu menggunakan akal pikirannya untuk interaksi dengan Quran, itu selalu melahirkan ide-ide yang selalu segar ya, sehingga melahirkan banyak karya dalam bidang tafsir, ilmu Quran dan seterusnya. Kayak Hasan Shakok umpamanya ya, yang paling dekat yang kita kenal itu ya, berkat interaksinya beliau dengan Al-Quran itu muncullah kalam-kalam atau ya, beliau menulis namanya Kalam Langit gitu ya. Itu isinya ya untayan-untayan ya, hikmah atau ya kata-kata mutiara yang lahir dari Quran itu ya, dari pemahaman beliau, perenungan beliau terhadap Quran. Muncullah kalam-kalam yang kemudian dikumpulkan dalam satu bentuk nama Kalam Langit gitu ya. Ada KRL juga. Jadi ketika hati, pikiran ya, termasuk diri kita, kalau sering sering berinteraksi dengan Quran, pasti akan membuahkan hal yang selalu baru dalam kehidupan. Maka Imam Nawawi mengatakan Al-Quran itu la yakhlaqu ya ala taraddudin. Jadi Quran itu tidak pernah menjadi usang sekalipun sering dibaca ya. Sering dibaca, sering diulang-ulang itu Quran. Enggak pernah usang. Beda kalau kita punya sesuatu, entah baju, entah pakaian, entah kendaraan, itu dipakai seminggu, 2 minggu, itu sudah kelihatan usangnya, sudah tidak baru lagi. Al-Quran selalu baru ya, selalu baru. Itu yang membedakan kalam Allah dan kalamun nas. Sekalipun mungkin bagi kita orang awam membaca Quran itu kadang nggak paham isinya ya, tapi dia sudah memberikan sesuatu ya dalam jiwa kita, karena itu mukjizat, karena itu kalam Allah bukan kalamun nas. Itu ya diantara kelebihan Al-Quran. Jadi semakin kita kuat interaksi dengan Quran, itu semakin jiwa kita banyak yang kita dapatkan, yang kita rasakan gitu. Sekalipun mungkin dalam sisi kehidupan kita tuh ada saja masalah, kesulitan, itu memang kehidupan begitu. Tapi dari relung jiwa yang kita itu ada semacam kedamaian, ketenangan ya, yang bisa kita rasakan. Ya. Jadi itu diantara hikmah. Maka kenapa majelis khutbah Quran itu kita buat atau kita ingin besarkan, itu salah satunya ya, agar kita selalu terikat dengan Al-Quran ya, terikat. Karena yang namanya kebaikan itu memang harus gotong royong, harus dipinggul bersama.
Maka dalam Quran disebut wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolong kamu dalam kebaikan. Nah, ini bagian caranya. Karena sangat sulit Pak, kalau kita yang tidak punya kebiasaan membaca, itu kalau hanya sendiri itu berat. Mungkin kuat 1 bulan rajin, setelah itu belum tentu gitu biasanya. Ramadan rajin, tapi setelah itu belum tentu. Tapi dengan diikat ya, dengan majelis khatmul Quran, setiap minggu ada target 1 minggu 1 juz ya, itu ada upaya untuk menjaga istiqomah kita. Nah, orang membaca Quran ya, menambah bacaan terus sampai khatam, itu adalah tanda cintanya kita kepada Quran. Mengulang kembali setelah khatam itu tanda setia kita. Sama halnya orang menghafal, orang nambah hafalan, sudah hafal 1 surah nambah lagi, itu tanda cinta. Saking senangnya nambah terus. Murojaahnya itu adalah bukti setianya. Apalah arti cinta kalau nggak ada setia? Jadi kalau kita ngafalin, kok nggak mau murojaah sama saja, ya cinta tapi nggak setia. Ya apa artinya gitu ya? Bukti cinta itu harus ada kesetiaan. Sama dengan Al-Quran. Kalau kita ingin membuktikan diri kita itu cinta kepada Al-Quran, ya harus setia. Apa maksudnya? Setia itu ya setelah kita baca, ulang kembali kebacaan itu. Kalau hafal, diulang lagi hafalannya itu. Itu bukti kesetiaan. Maka para ulama mengatakan begitu. Kalau orang membaca Quran atau menghafal, menambah hafalan, itu bukti cinta. Tapi itu tidak cukup. Dia harus setia. Dengan cara apa? Dengan menjaganya mulai murojaah. Nah, cinta itu tidak ada arti kalau tidak ada kesetiaan. Ya. Habis cinta semua dibuang itu ya. Nah itu. Jadi untuk membuktikan bahwa kita cinta dengan Al-Quran, cinta dengan yang mempunyai Al-Quran, yang membawa Al-Quran Nabi kita Muhammad SAW ya. Salah satunya adalah dengan merutinkan membaca Al-Quran sampai khatam, sering mengulangi lagi sebagai bentuk kesetiaan kita kepada Al-Quran. Nah mungkin itu kira-kira ya Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita bermohon semuanya, mudah-mudahan yang sudah masuk di Majelis Khatmul Quran tidak ada pikiran untuk keluar ya. Selagi dipandang ketika masuk Majelis Quran bisa punya istiqomah ya. Istiqomah untuk membaca. Kecuali memang sudah bisa mandiri, silahkan ya. Wah saya sudah nggak butuh Majelis Quran, saya sudah cukup sendiri, bisa mampu lah gitu ya, silahkan. Tapi selama belum mampu jangan sekali keluar ya, itu agak berat ya. Nah harapan kita saling menyokong ya, membahu. Mudah-mudahan kita semua punya istiqomah membaca Al-Quran dalam setiap waktu ya, setidaknya 1 minggu 1 juz ya. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hubungan kita, hubungan baik kita dengan Al-Quran selama panjang hayat kita, sampai memang Allah sudah mencukupkan kehidupan kita di dunia ini. Mungkin itu dulu Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Kita tutup majelis ini dengan bacaan doa senandung Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.